Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yun Ce tiba di halaman Yun Qinghong dan melihat bahwa dia berada di depan punjung yang dipenuhi warna hijau menghijau. Dia sedang duduk di kursi roda yang agak kuno, dan kursi roda ini didorong oleh Yun Xiao. Setelah dia melihat Yun Ce, Yun Xiao buru-buru berlari menyambutnya dan berkata dengan nada bersemangat, "Kakak, sampai kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini, apakah kamu terganggu oleh kebisingan itu?" "Oh benar, hari ini adalah hari kompetisi keluarga-keluarga Yun kita, dan akan dimulai pada jam 9. Akankah kakak ingin pergi ke sana dan melihatnya nanti?" "Tentu saja saya ingin melihat-lihat, saya sangat tertarik dengan acara ini." "Ngomong-ngomong, di mana ibu?" Yun Ce bertanya. "Ibu masih di kamarnya," jawab Yun Xiao. Yun Ce menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nada lembut, "Mengapa kamu tidak pergi dan memanggil ibu? Sudah ada suara perkelahian datang dari Secret Cloud Arena, jadi kita harus segera pergi. Saya juga punya beberapa kata yang ingin saya sampaikan kepada ayah secara pribadi." Setelah 2 bulan hidup bersama, Yun Xiao praktis mendewakan saudara lelakinya yang bersumpah ini di dalam hatinya sendiri, jadi meskipun dia sangat ingin tahu tentang apa yang ingin dikatakan Yun Ce kepada Yun Qinghong, dia tidak bertanya lebih jauh saat dia melepaskannya, "Kursi roda, oke, saya akan langsung pergi." Setelah Yun Xiao pergi, Yun Ce menghadap ke depan, mengeluarkan sebuah tablet batu giok kecil yang halus, dan meletakkannya di depan Yun Qinghong. Dia berkata dengan berbisik, "Ayah, ini untukmu." "Oh." Yun Qinghong memiringkan kepalanya. Tapi setelah Yun Ce membuka kepalan tangannya yang ringan dan menunjukkan tablet batu giok yang ada di dalamnya, Yun Qinghong, yang biasanya setenang air, tampak seperti tersambar petir. Matanya langsung melebar beberapa kali dan dia praktis meraih batu giok itu dengan bingung. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menggenggam tablet batu giok kecil itu, dan merasakan kehadiran yang dipancarkan olehnya. Tangannya mulai gemetar hebat saat dia tergagap, ini. Kepalanya tersentak tiba-tiba, dan dia menatap lurus ke arah Yun Ce. "CR, benda ini, bagaimana bisa terjadi pada dirimu? Dari mana kamu mendapatkannya?" Yun Ce tidak terkejut sama sekali dengan reaksi keras Yun Qinghong. Jika itu orang lain, orang itu akan benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Dia dengan tenang memberi tahu Yun Qinghong, "Ayah, dalam waktu kurang dari 2 jam, kompetisi keluarga akan dimulai. Sekarang bukan saatnya membahas asal-muasal barang ini. Jika ayah dapat mempertahankan posisinya sebagai patriark dan membangun kembali reputasi Anda, saya akan memberi tahu Anda semua tentang asal-usulnya, hingga ke detail terkecil." Yun Qinghong menatap lurus ke arah Yun Ce, ekspresinya penuh keresahan. Hanya setelah jangka waktu yang lama dia akhirnya tenang dan dengan lembut menganggukkan kepalanya, "Baiklah, tapi ketika saatnya tiba, kamu harus memberitahuku semua yang ingin aku ketahui, tanpa menyembunyikan apapun." "Saya akan." Yun Ce menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Dia menatap pergelangan tangan Yun Qinghong, dan meminta konfirmasi, "Ayah, bisakah gesper penyegel mendalam yang kamu dan ibu miliki, menipu semua orang? Meskipun kami tidak dapat menjamin efektivitasnya 100%, di mata semua orang yang hadir, saya telah menjadi cacat selama lebih dari 20 tahun, jadi mereka tidak akan sengaja atau cermat memeriksa kondisi saya saat ini," jawab Yun Qinghong. "Tetapi pada tahun-tahun yang lalu, agar ibumu dan aku terus melarikan diri dari pengejar kita, kontribusi kedua gesper penyegel mendalam ini tidak dapat dilebih-lebihkan." Saat Yun Qinghong mengatakan ini, dia menarik lengan jubahnya, menyembunyikan apa yang dia kenakan di lengannya. Hari ini adalah hari kompetisi keluarga Yun. Peristiwa keluarga yang begitu besar sedang terjadi, namun hingga saat ini, halaman tempat kepala keluarga, Yun Qinghong,
berada, masih sepi, dan bahkan tidak ada satu pun junior yang datang untuk memberi tahu mereka. Dapat dilihat betapa kosongnya posisi Patriark Yun Qinghong bagi seluruh keluarga Yun. Dari ekspresi Yun Che, Yun Qinghong bisa mengetahui apa yang dipikirkannya, jadi dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak peduli dunia apa ini, kekuatan besar selalu didahulukan. Siapa lagi yang akan memperhatikan orang cacat yang tidak akan mendambakan dunia, selain keluarga dan sahabat karibnya sendiri? Saya cacat, namun saya terus mempertahankan gelar patriark selama 20 tahun terakhir ini. Itu semata-mata karena dukungan keluargamu, dan bahkan ini pun seharusnya menjadi batasan dari apa yang bisa mereka lakukan juga. Jangan bilang padaku bahwa mereka dengan mudahnya melupakan siapa yang mendirikan keluarga Yun, dan siapa yang memerintahkan dan membimbing keluarga Yun ke puncak alam iblis ilusi. Jika bukan karena garis keturunan kalian para leluhur, anggota klan ini, dapatkah mereka memiliki posisi dan kejayaan mereka saat ini? Alis Yun Che tenggelam saat dia berbicara. Selama dia tinggal di keluarga Yun, pemahamannya tentang situasi saat ini semakin jelas. Selama bertahun-tahun, suksesi keluarga Yun hanya diturunkan dari garis keturunan leluhur awal. Dan para leluhur awal ini, untuk menghilangkan semua perebutan suksesi, 6.000 tahun yang lalu, mereka menetapkan aturan warisan tunggal dari generasi ke generasi. Setiap patriark saat ini hanya dapat memiliki satu putra. Yun Changhai adalah putra satu-satunya dan Yun Qinghong adalah putra satu-satunya, dan saat ini, Yun Qinghong hanya memiliki satu putra juga. Di setiap generasi, kepala keluarga Yun sangat luar biasa, dan garis keturunan inilah yang memungkinkan keluarga Yun menjadi kepala dari 12 keluarga penjaga, keluarga yang sama yang mengejutkan dan membuat kagum seluruh dunia iblis ilusi, hingga ke titik di mana mereka berada di dunia lain setelah keluarga kerajaan iblis ilusi selama ribuan tahun. Tapi sekarang, di generasi Yun Qinghong, gelar patriark telah mencapai keadaan yang remeh dan rendahan. Yun Qinghong menggelengkan kepalanya dan tertawa mencela diri sendiri, mereka tidak akan memikirkan hal-hal ini. Yang mereka perhatikan hanyalah hal-hal yang bermanfaat bagi masa depan mereka sendiri, ini bisa dikatakan naluri manusia. Dalam tradisi warisan keluarga Yun selama 10.000 tahun, suksesi patriark berikutnya tidak pernah tentang kekuatan besar, itu selalu ditentukan oleh garis keturunan. Setiap anggota keluarga Yun harus sangat jelas bahwa meskipun Anda telah menjadi cacat, Anda masih satu-satunya orang yang memiliki kualifikasi untuk mengambil alih jabatan patriark. Tapi sepertinya semua orang secara tidak sadar telah melupakan hal ini. Yun Che tertawa dingin dan samar, selain itu, mereka tidak hanya mengabaikan posisimu sebagai patriark karena kelumpuhanmu, mereka bahkan tidak memberimu rasa hormat yang paling mendasar atau sedikit pun hal penting. Yun Xiao, sebagai keturunan dari patriark saat ini, dengan mudah diintimidasi bahkan oleh murid biasa dalam keluarga Yun. Dan sehubungan dengan acara besar yaitu kompetisi keluarga, dalam periode 2 bulan ini, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Anda untuk mendiskusikannya. Saya tidak percaya bahwa keluarga Yun, yang berada pada puncaknya selama bertahun-tahun, adalah sekelompok orang yang egois dan tidak bermoral. Yun Qinghong dengan lembut menutup matanya dan menjawab dengan suara ringan, mengenai kompetisi ini, sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk mendiskusikannya dengan saya. Karena yang disebut persaingan keluarga ini hanya kepura-puraan, motif sebenarnya adalah membuat orang cacat ini melepaskan posisinya. Karena dalam waktu 1 bulan, itu adalah upacara pemerintahan 100 tahun permaisuri setan kecil dan upacara akbar ini tentu saja tidak lazim sedikit pun. Sangat mungkin bahwa hal itu akan menentukan arah pergerakan seluruh alam iblis ilusi mulai sekarang. Dan lebih dari itu pasti akan menentukan nasib 12 keluarga penjaga. Nasib keluarga Yun khususnya, tergantung pada keseimbangan.
Jadi pada saat kritis ini, keinginan mereka untuk mencopot posisi saya sebagai patriark karena kelumpuhan saya, dapat dikatakan masuk akal. Pada awalnya, aku sudah diam-diam menerima hasil yang tak terhindarkan dan akan datang ini, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu denganmu. Yun Qinghong tertawa pelan saat wajahnya dipenuhi kesedihan. Begitu Yun Xiao dan Mu Yurou keluar, mereka tidak berlama-lama lagi. Segera setelah itu, Yun Xiao mulai mendorong kursi roda tempat Yun Qinghong duduk, dan mereka berempat perlahan-lahan berjalan menuju pusat rumah keluarga Yun, yang merupakan tempat kompetisi keluarga. Pusat sebenarnya dari keluarga Yun adalah tempat monumen leluhur mereka, yang terus-menerus mengeluarkan cahaya ungu yang dalam. Monumen leluhur ini tingginya lebih dari 100 meter dan nama-nama patriark dari setiap generasi terukir di permukaannya. Dan di antara nama-nama ini, yang paling menarik perhatian adalah Yun Changhai, karena di sebelah kanan nama ini ada dua kata, Raja Iblis, yang diukir dengan warna merah menyala. Di antara semua leluhur keluarga Yun, hanya Yun Changhai yang diberi kehormatan langka disebut Raja Iblis. Dan ini bukan hanya kejayaan pribadi Yun Changhai saja, tapi juga kejayaan seluruh generasi keluarga Yun. Tapi cahaya mulia ini, yang menyebabkan keluarga penjaga lainnya merasakan kecemburuan dan kekaguman yang tak tertandingi, telah turun ke dalam kegelapan dengan kecepatan bintang jatuh. Di depan tugu leluhur terdapat alun-alun raksasa, dan alun-alun ini dipenuhi dengan tempat duduk yang tersebar di seluruh area. Dan di tengah kursi ini, ada dias persegi setinggi 100 meter. Ini adalah arena awan suci, yang digunakan keluarga Yun untuk kompetisi internal mereka. Pada saat kelompok 4 Yun Ce telah tiba, ada dua murid muda keluarga Yun yang sedang bertarung di Secret Cloud Arena. Kompetisi keluarga secara resmi baru akan dimulai dalam waktu 1 jam lebih sedikit, namun ada beberapa murid keluarga Yun yang tidak dapat menahan diri lagi sehingga mereka sudah mulai bersaing satu sama lain. Rombongan Yun Ce sebenarnya telah tiba cukup awal. Meskipun tempat ini sudah penuh dengan kebisingan dan keributan, sebagian besar kerumunan itu berasal dari para murid muda. Ketika murid-murid muda ini melihat Yun Qinghong dan istrinya, ada beberapa yang akan maju ke depan dan memberikan penghormatan, namun ada juga beberapa yang langsung menjauh atau mengarahkan pandangan mereka ke arah Secret Cloud Arena, seolah-olah mereka tidak melihat mereka di semua. Yun Ce mengamati murid-murid keluarga Yun ini dan memperhatikan pakaian mereka, pada dasarnya mereka semua adalah anak-anak dari para tetua keluarga Yun yang memegang kekuasaan nyata. Mereka belum pernah mengalami hari-hari kejayaan keluarga Yun ketika dipimpin oleh Yun Changhai, dan mereka tidak menyaksikan bagaimana kekuatan hebat Yun Qinghong pada masa itu telah mengejutkan dan membuat kagum seluruh generasi pahlawan luar biasa dari alam iblis ilusi. Di mata mereka, mereka hanya melihat seorang individu lumpuh yang menyandang gelar hampa, seseorang yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seniornya, dan seseorang yang akan dicopot dari gelar patriark. Jadi mereka tentu saja tidak merendahkan diri untuk memberikan penghormatan kepada Yun Qinghong dan istrinya. Yun Qinghong sudah lama terbiasa dengan perilaku seperti ini. Pada saat ini, di arena awan suci, dua murid muda keluarga Yun sedang berduel. Keduanya tampak cocok satu sama lain, suara pedang mereka terdengar sementara petir ungu bergemuruh. Dua pegangan mendalam berwarna oranye saling berbenturan satu sama lain, dan gelombang teriakan dan cemoohan yang tak ada habisnya terdengar dari bawah. Akhirnya, salah satu dari dua duelis mengambil kesempatan dan menggunakan pancaran petir untuk menjatuhkan yang lain. Hal ini disusul dengan kemajuan luar biasa dari pegangan mendalam sang murid saat dia menjatuhkan lawannya dari arena awan suci. Kedua murid yang berada di arena masih muda, tapi di antara murid keluarga Yun pada usia yang sama, mereka pasti dianggap luar biasa. Setelah selesai menonton keduanya bersaing,
Yun Qinghong diam-diam menggelengkan kepalanya saat kekecewaan melintas di wajahnya. Dia diam-diam mencondongkan kepalanya dan berkata, "Xiao Er, naiklah ke sana." Ah! Yun Xiao terkejut namun dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Ya." Setelah berbicara, Yun Xiao melompat dengan satu gerakan tajam dan saat cahaya ungu melintas di udara, dia mendarat di atas panggung, tangannya mencengkeram pedang panjang yang memiliki cahaya ungu melingkarinya. Ini adalah pedang kaisar mendalam yang diwariskan Yun Qinghong kepadanya ketika dia berusia 11 tahun, petir berderap, dan sejak saat itu dia terus menggunakan pedang ini dan pedang itu tidak pernah lepas dari sisinya. Dikombinasikan dengan seni mendalam inti keluarga Yun seni awan ungu, itu bisa menunjukkan kekuatan yang sangat besar. "Saudara Yun Qiyu, tolong ajari aku." Yun Xiao dengan erat mencengkeram Galloping Lightning saat pandangannya terfokus pada lawannya. Ekspresinya serius dan tulus saat dia menghalangi semua kekacauan dan kebisingan di telinganya. Selama bertahun-tahun, ketika ia tumbuh dewasa, tekanan opini publik yang harus ia tanggung dan pandangan curiga yang dilontarkannya semakin bertambah dan semakin berat, semakin banyak. Tapi dia diam-diam menanggung semua ini. Demi berusaha memberikan pujian kepada orang tuanya, demi mendapatkan kekuatan untuk melindungi orang tuanya di masa depan, dia mati-matian berlatih, meskipun tidak memiliki pegangan mendalam, dia menebusnya dengan usahanya. Meskipun tidak memiliki sumber daya apapun, ia mengimbanginya dengan upaya yang lebih keras. Hasil dari ini adalah tuan setengah langkah pada usia 22 tahun. Di antara orang-orang seusianya, meskipun semua lawan yang dia hadapi adalah murid keluarga Yun yang terlahir dengan pegangan mendalam, dia tetap termasuk yang terbaik. Dan tidak ada yang tahu berapa banyak usaha dan kesulitan yang telah dia lalui. Selama ini ia selalu mengutamakan keselamatan orang tuanya, sehingga ia tidak pernah mau bersaing dengan siapapun. Bahkan jika dia diintimidasi dan dihina, dia hanya menahan dan menelan kata-katanya sendiri, tapi hari ini, sudah waktunya baginya untuk akhirnya menunjukkan dirinya di hadapan orang tuanya dan di hadapan orang lain. Melihat orang yang tiba-tiba melompat ke atas panggung dan mengeluarkan tantangan adalah Yun Xiao, Yun Qiyu terkejut. Karena biasanya Yun Xiao akan bersikap rendah hati sehingga dia tidak berbeda dengan debu, dan dia belum pernah muncul di kompetisi sebelumnya. Wajahnya segera mulai menjadi suram. Meskipun Yun Xiao lebih muda darinya dan dia tidak memiliki pegangan mendalam, dia telah mendengar bahwa Yun Xiao sudah setengah langkah menuju alam mendalam tiran. Selain itu, dia, seperti banyak murid keluarga Yun lainnya, diam-diam telah mengejek Yun Xiao berkali-kali mengenai masalah garis keturunan darahnya. Jadi jika dia dikalahkan di depan umum oleh seseorang yang, tidak hanya tidak memiliki pegangan yang kuat, tapi juga diejek secara universal, itu akan menjadi sesuatu yang sulit untuk dia jalani. Dia segera menjerit pelan dan mencoba mengambil inisiatif untuk mengambil darah pertama. Lengannya bersinar dan rantai petir keluar dari pedangnya. Pada saat yang sama, pegangan mendalamnya terwujud sebagai pedang tajam berwarna kuning yang turun tajam di udara untuk menembus langsung ke Yun Xiao. Ekspresi Yun Xiao tidak goyah. Ujung pedangnya ditusukkan ke depan dan rantai petir serupa terbang di udara. Namun rantai petir yang dilepaskannya sangat padat dan terkonsentrasi, dan tampak seperti rantai sungguhan. Permukaannya bahkan mengeluarkan cahaya ungu yang pekat dan berkilau. Seluruh rantai tampak seperti terbuat dari kristal ungu. Hanya dengan melihat rantai petir itu saja, siapapun dapat mengetahui dengan sekilas siapa yang lebih memahami seni awan ungu. Dua rantai petir terjerat satu sama lain, tetapi dalam rentang beberapa tarikan napas, rantai petir Yun Qiyu putus dalam sekejap. Yun Xiao tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Yun Qiyu dengan rantai petirnya. Sebaliknya, benda itu melayang ke langit dan menabrak pegangan mendalam dengan suara ledakan, meledakkan pegangan mendalam jauh-jauh. Setelah itu,
ia menghilang begitu saja di udara. Yun Qinghong perlahan menganggukkan kepalanya dan dia memasang senyuman tenang di wajahnya yang menunjukkan kebahagiaannya. Yun Qiyu terhuyung maju mundur selama beberapa saat sebelum dia menjatuhkan diri ke tanah dengan pantatnya sambil jatuh linglung. Kekuatannya yang dalam tidak sebanding dengan Yun Xiao tetapi juga tidak jauh. Jadi dia awalnya percaya bahwa, dengan keunggulan dari pegangan mendalamnya, dia pasti tidak akan mudah dikalahkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yun Xiao, yang selalu penakut dan berhati-hati, yang tidak pernah berani menyinggung siapapun, dan dianggap agak pengecut, telah mengembangkan kekuatannya yang dalam dan seni awan ungu ke tingkat yang begitu dalam. Dalam rentang beberapa tarikan napas, dia telah sepenuhnya ditekan dan diseka ke seluruh lantai. Yun Xiao, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk memasuki Secret Cloud Arena. Itu tentu saja merupakan pemandangan yang langka. Apakah orang ini salah meminum obat hari ini? Jelas dia tahu bahwa posisinya sebagai patriark muda akan segera diambil, jadi dia ingin setidaknya menunjukkan kehebatan untuk mendapatkan kembali prestise. Yun Qiyu dikalahkan dengan mudah. Yun Xiao ini biasanya tidak menunjukkan bakatnya, tetapi berpikir bahwa dia sebenarnya sekuat ini. Ini pasti karena Yun Qiyu telah mengalahkan beberapa penantang sebelumnya, jadi dia telah menghabiskan banyak energinya. Meskipun kekuatan mendalam Yun Xiao sedikit lebih besar, tanpa pegangan mendalam, bagaimana dia bisa mengalahkan Yun Qiyu dengan cara yang begitu mudah dalam keadaan normal? Sehubungan dengan kemenangan mudah Yun Xiao atas Yun Qiyu, para murid keluarga Yun tidak hanya sangat terkejut, mereka juga sangat marah. Ini karena, di mata mereka, Yun Xiao bahkan bukan anggota klan mereka, dia adalah seorang bajingan yang diambil dari benua langit yang mendalam, dan bahkan seluruh alam iblis ilusi mengetahuinya. Di masa lalu, Yun Xiao tidak pernah berpartisipasi dalam apapun yang melibatkan pertarungan langsung, tapi kali ini, dia mengambil inisiatif untuk memasuki panggung dan bahkan mengalahkan Yun Qiyu. Bagi mereka, ini pada dasarnya setara dengan anggota klan mereka yang dipukuli oleh orang luar, jadi mereka tentu saja kesal. Terlepas dari apa yang dia katakan di masa lalu, sepertinya dia masih berpegang pada nama patriark muda. Tapi setelah hari ini, kita lihat siapa yang masih akan melindunginya. Baginya untuk diusir dari keluarga kita hanyalah masalah waktu, tapi dia benar-benar berani mencoba mencuri perhatian kita saat ini, lihat bagaimana aku akan mengalahkannya. Murid keluarga Yun lainnya segera melompat ke atas panggung dan berdiri di depan Yun Xiao. Dengan ekspresi arogan, dia berkata, "Ayo, mari kita bertukar petunjuk satu sama lain." Saat kata-katanya jatuh, dia meledak dan menyapu semua bayangan di langit saat puluhan sinar pedang petir terjalin untuk membentuk jaring pedang ungu yang melesat langsung ke arah Yun Xiao. Ekspresi Yun Xiao muram dan dia mundur setengah langkah. Dengan satu hentakan Galloping Lightning, 7 ujung petir menjerit. Suara robekan ruang mirip dengan pisau yang memotong kaca, sangat menusuk telinga. Serangkaian suara yang terdengar seperti pecahan kristal terdengar bersamaan. Pada saat yang sama, Yun Xiao dan lawannya saling bentrok dalam bayang-bayang pedang petir. Dan sebagian besar arena awan suci, yang berdiameter beberapa puluh meter, langsung diselimuti oleh layar petir. Para tetua agung telah tiba. Saat kedua orang itu bertarung di atas panggung, sebuah teriakan terdengar. Yun Ce memiringkan kepalanya untuk melihat dan dia melihat lebih dari 30 orang terbang ke arah mereka dengan kecepatan lambat dari arah yang berbeda. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat dari tubuhnya. Tak satu pun dari mereka dengan sengaja mengaktifkan aura energinya yang dalam, tetapi karena kemunculannya, ruang di sekitarnya tampak telah sepenuhnya dipadatkan. Setiap orang dalam kelompok ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat puncak yang bisa mengguncang dunia iblis ilusi.
Ini adalah 36 tetua yang merupakan inti dari Dewan Penatua keluarga Yun kami. Yun Qinghong memberi tahu Yun Ce dengan suara kering, di antara 36 tetua inti, yang terkuat adalah Tetua Agung Yun Waitian. Dia adalah ketua Dewan Tetua, dan selama 20 tahun terakhir, kata-katanya memiliki bobot tertinggi. Yun Ce perlahan menganggukkan kepalanya. Dia juga memahami bahwa alasan mengapa Yun Waitian menjadi ketua Dewan Tetua bukan hanya karena kekuatannya yang terbesar atau dia telah hidup paling lama, ada alasan yang lebih penting lagi, putra bungsunya adalah Yun Xingyue, harapan terbesar keluarga Yun untuk kembali berkuasa. Dia tidak membutuhkan Yun Qinghong untuk memberitahunya, dia bisa mengetahui siapa Penatua Agung Yun Waitian dengan sekilas karena dia datang bersama dengan Yun Xingyue. 36 tetua mengambil tempat duduk mereka secara berurutan. Sehubungan dengan Yun Qinghong, beberapa dari mereka mengangguk ke arahnya. Yang lain berpura-pura tidak melihatnya dan bahkan ada orang-orang yang memiliki emosi kompleks di matanya. Sebagai orang-orang yang membentuk Dewan Tetua, merekalah yang paling mengetahui kejadian yang akan terjadi hari ini, karena merekalah yang berkumpul untuk memutuskan kejadian hari ini. Seorang tetua yang berada di peringkat terakhir dari mereka yang hadir melewati Yun Qinghong dan berbisik kepadanya dengan suara tertahan, "Qinghong, agenda sebenarnya di balik kompetisi keluarga hari ini, saya yakin Anda sudah dapat menebaknya." Mayoritas tetua telah memberikan dukungan mereka kepada Yun Waitian, bahkan ketiga tetua agung juga, meskipun kami tidak puas, kami tidak berdaya untuk mengubah apapun, hah. Yun Qinghong tertawa kecil dan hanya mengucapkan 5 kata dengan santai, jangan terlalu memikirkannya. Tetua itu menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara lebih jauh. Dia duduk di kursi yang telah ditentukan dengan ekspresi kompleks di wajahnya. Di tengah-tengah tempat semua sesepuh duduk, Yun Waitian telah mengambil tempatnya, dan Yun Xingyue duduk di sisi kanannya. Seorang junior sebenarnya duduk bersama para tetua lainnya, tetapi tidak ada satu orang pun yang merasa bahwa itu tidak pantas. Dari situ saja sudah terlihat betapa terhormat dan pentingnya Yun Xingyue bagi keluarga Yun. Saat dua orang di arena awan suci terus berduel, mereka menemui jalan buntu sesaat, namun Yun Xiao mulai mendapatkan keuntungannya. Setelah melihat Yun Xiao benar-benar memasuki arena awan suci dan bertukar pukulan dengan murid-murid keluarga Yun, berbagai tetua menunjukkan ekspresi heran dan rumit. Yun Waitian pertama-tama melirik Yun Xiao, yang berada di atas panggung, dan kemudian mengarahkan matanya ke arah Yun Qinghong. Dia mendengus dingin, mengungkapkan rasa jijiknya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke putranya sendiri dan wajahnya langsung membengkak karena bangga. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Yun Qinghong adalah putra paling terkenal dari kota Demon Imperial, dan merupakan raja termuda dalam sejarah alam iblis ilusi. Cahayanya terlalu menyilaukan, dan meskipun Yun Waitian lebih dari 50 tahun lebih tua darinya, dia hanya bisa menatap Yun Qinghong. Tapi siapa yang menyangka akan terjadi pembalikan nasib yang begitu dramatis? Orang yang dulunya hanya bisa dia pandang dan iri telah menjadi seorang yang cacat, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa putranya bahkan bukan anaknya sendiri. Dia kemudian memikirkan posisi dan statusnya saat ini dalam keluarga Yun, dan memikirkan putranya sendiri, dan dia merasakan semacam superioritas yang terlalu menyegarkan. Hahaha, semburan tawa yang tulus tiba-tiba terdengar di langit. Sosok besar muncul entah dari mana, dan suara memekakkan telinga yang membawa sedikit kurang ajar terdengar, Mu Yubai dari keluargamu secara khusus datang untuk bergabung dalam pertemuan keluarga Yun ini. Tak satu pun dari keluarga Yun berpikir aneh jika Mu Yubai mengunjungi mereka saat ini. Mereka sangat mengetahui tujuan kunjungannya, dan mereka juga telah mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya untuk menghadapi gangguannya. Dan setelah melihat bahwa hanya Mu Yubai yang datang, berbagai tetua menghela nafas lega dalam diam.
Mereka semua berdiri satu demi satu, karena dalam beberapa dekade, Mu Yubai secara alami akan menggantikan posisi patriark keluarga Mu, dan statusnya akan lebih besar daripada semua yang hadir, jadi mereka secara alami bangkit untuk menyambutnya. Yun Waitian berdiri, mengatupkan tangannya, dan berkata, "Kedatangan patriark muda Mu sangat menyenangkan dan disambut baik, silakan duduk." "Tidak perlu." Mu Yubai melambaikan tangannya, "Aku akan memilih tempat dudukku sendiri." Karena itu, tubuhnya melintas dan dia langsung muncul di sisi Yun Qinghong. Setelah itu dia duduk dengan megah dan sombong serta tidak memperhatikan orang lain. "Senior Mu," sapa Yun Ce. Mu Yubai menganggukkan kepalanya, dan dia melihat ke arah Yun Xiao yang terus mendapatkan keuntungan. Dia mengusap rahangnya dan berkata, "Cih, anak ini tidak terlalu buruk. Kakak, kamu datang sendiri. Saya pikir ayah akan datang juga." Mu Yurou berkata dengan suara lembut. Wajah Mu Yubai menjadi muram dan dia berkata dengan suara rendah dan tertahan, "Ayah awalnya ingin ikut juga, tapi aku membujuknya untuk tidak ikut." Sebelum dia melanjutkan, matanya tiba-tiba tertuju ke arah Yun Waitian dan suaranya turun satu oktav lebih jauh. "Saat ayah dan aku sedang menyelidiki serangan terhadap Xiaoer dan gadis dari klan bawah langit, kami berhasil mengungkap sesuatu petunjuk yang luar biasa. Hari ini, beberapa orang dari keluarga kerajaan iblis ilusi mungkin akan mengunjungi kompetisi ini juga." Alis Yun Qinghong melonjak tajam. Keluarga kerajaan iblis ilusi. Alis Mu Yurou juga merosot, "Kakak, apa sebenarnya yang kalian berdua temukan? Siapa sebenarnya orang-orang yang ingin menyakiti Xiaoer hari itu?" Mu Yubai dengan lembut menggelengkan kepalanya, "Kami hanya berhasil mengungkap sedikit petunjuk, tapi kami tidak dapat memastikan apapun, kami juga tidak memiliki bukti nyata. Kami harus mengambil pendekatan menunggu dan melihat. Jika situasinya menjadi tidak terkendali, posisi patriark keluarga Yun ini, tidak apa-apa jika Anda tidak memilikinya. Bawa seluruh keluargamu ke keluargamu kami, itu akan jauh lebih nyaman daripada tinggal di tempat malang ini." Mu Yurou menatap Yun Qinghong, dan menghela nafas dalam diam. Mu Yubai bisa mengatakannya dengan mudah, tapi dia tahu bahwa Yun Qinghong pasti tidak akan mau meninggalkan keluarga Yun. Bagaimanapun keluarga Yun dan namanya membawa kehidupan, upaya, kebanggaan dan kemuliaan garis keturunan para leluhurnya. Bagaimana dia bisa rela meninggalkan keluarga Yun dan menyerahkan posisinya ke cabang keluarga Yun lain? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari jauh. "Yang tak tertandingi di bawah langit telah datang berkunjung." Beberapa kata ini, kata pertama terdengar seperti berasal dari jarak 5 km, sedangkan kata terakhir terdengar seolah-olah pembicara berada tepat di sebelah Anda. Kekuatan mendalam yang kuat yang terkandung dalam suara itu membangkitkan emosi di dalam ke-36 tetua yang hadir. Dan suara ini, serta nama yang menyertainya, menyebabkan mereka semua berdiri sebagai satu kesatuan. Dua sosok tiba-tiba muncul di udara. Yun Ce mengenali orang di sebelah kiri, itu adalah nomor satu di bawah langit. Dan di sebelah kanannya, berdiri seorang pria parubaya dengan wajah lembut dan senyuman tulus. Posisinya bahkan lebih maju daripada nomor satu di bawah langit, dan kata-kata yang dia umumkan, tak tertandingi di bawah langit, adalah namanya sendiri. Tak tertandingi di bawah langit. Apa yang dia lakukan di sini? Yun Qinghong memasang ekspresi terperangah di wajahnya. Setelah itu, dia menatap Yun Ce dengan serius, tapi dia tidak menanyakan apapun padanya. Sebaliknya dia dengan jujur menjelaskan, "Di antara dua orang ini, Anda sudah mengenal nomor satu di bawah langit. Orang di sampingnya disebut tak tertandingi di bawah langit dan dia seumuran denganku. Dia adalah adik dari patriark klan Elf, ambisi terbesar di bawah langit, dan dia juga orang di klan Elf yang kekuatan dan posisinya berada di urutan kedua setelah ambisi terbesar di bawah langit." "Oh." Yun Ce perlahan menganggukkan kepalanya.
2 bulan lalu dia mengirim transmisi suara ke nomor 1 di bawah langit dan mengundangnya ke kompetisi keluarga Yun, tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya akan datang, dia bahkan akan membawa kelas berat bersamanya juga. Jelas sekali bahwa nomor 1 di bawah langit telah menebak motif sebenarnya. Hutang yang dia miliki pada Yun Ce karena menyelamatkan adiknya membara di dalam hatinya. Posisi, status, dan sifatnya menyatakan bahwa ia pasti tidak mau berutang budi kepada siapapun. Jadi dia tidak hanya datang, dia juga membawakan kejutan yang menyenangkan bagi Yun Ce. Namun, kelompok klan bawah langit ini dan nama-nama yang diberikan kepada mereka, masing-masing benar-benar melampaui yang terakhir. Jika hanya nomor 1 di bawah langit yang datang, salah satu tetua manapun bisa menyambutnya, karena meskipun nomor 1 di bawah langit adalah patriark muda keluarga di bawah langit, dia masih junior. Namun dengan kedatangan Unparalleled Under Heaven, seluruh situasi berubah. Yun Waitian buru-buru melayang ke udara dan dia dengan penuh perhatian menyapa para pendatang baru, jadi itu adalah penatua tak tertandingi dan patriark muda keluarga bawah langit. Hehe. Unparalleled Under Heaven tersenyum lembut. Sikapnya yang lembut dan kurangnya sikap mengesankan berbenturan dengan nama besar tak tertandingi di bawah langit. Kami datang tanpa diundang dan kami berharap tidak ada yang tersinggung. Apa yang kamu katakan, penatua tak tertandingi? Karena kalian berdua telah datang, keluarga Yun kami pasti akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Silahkan duduk. Saat kedua orang itu duduk, nomor 1 di bawah langit saling berpandangan dengan Yun Ce, dan mereka saling menganggukkan kepala dengan tidak mencolok. Yang satu menggunakan tatapannya sebagai salam, yang lain menggunakan tatapannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kompetisi keluarga Yun yang berlangsung hari ini ditakdirkan menjadi luar biasa. Karena saat nomor 1 di bawah langit dan tak tertandingi di bawah langit telah mengambil tempat duduk mereka, suara lain datang dari atas, tut, tut. Sepertinya keluarga Yun telah menerima cukup banyak tamu terhormat. Ini jauh lebih hidup dari yang saya harapkan. Suara angku itu bernada melengking dan jika orang mendengarnya, mereka akan merasa tidak enak badan. Suara itu diikuti oleh aura, dan suasana langsung menjadi lesu. Yun Ce dengan jelas melihat ekspresi Yun Qinghong dan Mu Yubai berubah pada saat bersamaan. Seorang pria parubaya dengan lembut melayang turun dari udara. Orang ini berpakaian serba hijau dan fitur wajahnya tampak memiliki keanehan yang tak terkatakan. Wajahnya tampak berwarna hijau tetapi yang menarik perhatian Yun Ce adalah mata orang ini, karena bentuknya seperti segitiga panjang dan sempit. Dan ketika tatapan mereka bertemu, Yun Ce merasakan sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, tapi ini jelas bukan aura dari seni mendalam berbasis es, melainkan semacam aura jahat yang menusuk tulang yang menyebabkan rambut seseorang merinding untuk berdiri tegak. Bagi keluargamu, mengirim seseorang adalah hal yang sangat normal dan meskipun kehadiran klan bawah langit mengejutkan para tetua keluarga Yun, itu tetap bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi orang ini muncul, menyebabkan semua tetua keluarga Yun yang berkumpul hampir tercengang hingga tidak peka. Dia perlahan melayang ke bawah dan berbicara dengan suara serak dan tidak menyenangkan, kali ini, saya datang tanpa diundang juga. Saya harap semua teman keluarga Yun yang hadir tidak tersinggung dengan kedatangan saya. Yun Waitian berdiri untuk menyambutnya, Saudara Helian, mohon jangan mengatakan hal seperti itu. Karena Anda telah datang, Anda tentu saja adalah tamu terhormat kami, silakan duduk. Helian Peng, apa motifmu datang? Pada saat ini, suara tidak bersahabat terdengar, dan orang yang berbicara adalah Mu Yubai. Mata segitiga Helian Peng yang panjang dan sempit semakin menyipit, dan dia tertawa dingin dan membosankan. Mu Yubai, kamu bisa datang tanpa diundang, tapi aku tidak bisa. Keluarga Yun adalah kekuatan besar bertahun-tahun yang lalu.
Saya tentu saja sangat tertarik untuk mengamati kompetisi keluarga ini. Bertahun-tahun yang lalu, kata-kata itu sengaja ditekankan. Mu Yubai mendengus dingin dan tidak berbicara lebih jauh, tetapi alisnya mulai berkerut karena penampilan orang ini jelas jauh di luar kebiasaan. Helian Peng, peringkat 3 generasi patriar keluarga Helian. Yun Qinghong menjelaskan kepada Yun Ce, bentuk asli mereka adalah ular iblis berkepala 9 dan fisik mereka memiliki potensi bawaan yang sangat tinggi dan kekuatan yang sangat kuat. Tapi selama 10.000 tahun terakhir, mereka selalu ditekan oleh keluarga Yun kita, dan mereka selalu menjadi orang nomor 2 yang abadi. Tapi setelah situasi keluarga Yun kita berubah, mereka menjadi kepala 12 keluarga penjaga. Keluarga Helian, klan ular iblis berkepala 9. Yun Ce diam-diam menandai orang bernama Helian Peng ini dan mencatat penampilannya.